Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan jika seluruh harta dan hasil kerja keras kalian selama bertahun-tahun tiba-tiba terancam hilang hanya karena kalian belum memiliki pasangan. Itulah kenyataan pahit yang harus dihadapi Alana Mahendra saat paman kandungnya sendiri mencoba merampas warisan keluarga dengan syarat pernikahan yang tidak masuk akal. Dalam keadaan terjepit dan hanya punya waktu 30 hari, Alana terpaksa menyewa seorang pria asing untuk menjadi suami palsunya. Namun, Alana tidak pernah menyangka bahwa pria yang dia bayar itu ternyata menyimpan rahasia besar yang bisa mengguncang seluruh negeri. Siapakah sebenarnya sosok suami sewaan ini dan apa rencana tersembunyi yang dia miliki? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Langkah kaki Alana Mahendra terdengar tegas saat ia berjalan menyusuri lorong kantor arsitek miliknya. Di usia 30 tahun, Alana telah membangun karir yang sangat gemilang. Namun, keberhasilan itu tidak lantas membuat hidupnya tenang. Di ujung lorong, di dalam ruang rapat utama, seorang pria paruh baya sudah menunggu dengan senyum yang tidak mengenakan. Pria itu adalah Bramanto, paman Alana sendiri, yang selama ini selalu mengincar posisi puncak di perusahaan keluarga Mahendra. Tanpa basa-basi, Bramanto meletakkan sebuah mat coklat di atas meja kayu yang besar. Ia menatap Alana dengan pandangan meremehkan. Bramanto mengatakan bahwa berdasarkan surat wasiat kakek mereka, Alana tidak bisa memegang kendali penuh atas warisan keluarga jika ia masih melajang. Aturannya sangat jelas, Alana harus sudah menikah dalam waktu 30 hari ke depan. Jika syarat itu tidak dipenuhi, maka seluruh aset dan kepemimpinan Mahendra Group akan jatuh ke tangan Bramanto. Alana merasa dadanya sesak. Ia tahu ini hanyalah cara licik pamannya untuk menyingkirkannya. Selama ini Alana terlalu sibuk dengan dunia rancang bangunan hingga tidak sempat memikirkan masalah asmara. Baginya, pernikahan adalah komitmen seumur hidup yang sangat sakral. Namun kini hal itu justru digunakan sebagai alat untuk memerasnya. Bramanto tertawa kecil melihat keponakannya terdiam, lalu ia pergi meninggalkan ruangan dengan pesan agar Alana segera mencari calon suami sebelum waktu habis. Setelah kepergian pamannya, Alana duduk termenung di kursinya. Ia tidak mungkin menyerahkan kerja keras mendiang ayahnya kepada orang serakah seperti Bramanto. Dalam kegelisahannya, Alana teringat sebuah pembicaraan dari salah satu rekan bisnisnya mengenai layanan jasa profesional yang bisa menyediakan pendamping untuk keperluan formal. Dengan berat hati dan perasaan ragu, Alana akhirnya memutuskan untuk menghubungi sebuah agensi penyedia jasa pendamping kelas atas. Alana meminta syarat yang sangat spesifik. Ia membutuhkan seorang pria yang tidak hanya tampan, tetapi juga memiliki wibawa dan cukup cerdas untuk tidak mempermalukannya di depan keluarga besar Mahendra. Ia hanya membutuhkan pernikahan kontrak di atas kertas untuk menyelamatkan warisannya. Setelah menunggu beberapa hari, pihak agensi menghubunginya dan mengatakan bahwa mereka telah menemukan kandidat yang sangat cocok. Pertemuan itu pun diatur di sebuah kafe yang tenang dan tertutup. Alana datang dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa sangat malu harus menyewa seorang suami, namun ia tidak punya pilihan lain. Tak lama kemudian, seorang pria datang menghampiri mejanya. Pria itu mengenakan kemeja polos yang rapi, gerak-geriknya sangat tenang, dan tatapan matanya terasa sangat dalam namun menyejukkan. Pria itu memperkenalkan diri dengan nama Dewa. Alana sempat tertegun sesaat. Ada sesuatu pada diri Dewa yang membuatnya merasa canggung. Dewa tidak terlihat seperti pria yang sedang mencari uang tambahan dengan menjadi suami sewaan.
Ia berbicara dengan nada suara yang rendah namun penuh keyakinan. Alana menjelaskan situasinya dengan jujur, termasuk ancaman dari pamannya dan durasi pernikahan kontrak yang ia inginkan. Alana juga menekankan bahwa ini semua murni urusan bisnis, tanpa ada ikatan perasaan apapun di kemudian hari. Dewa mendengarkan setiap perkataan Alana dengan saksama tanpa menyela sedikit pun. Setelah Alana selesai berbicara, Dewa hanya tersenyum tipis dan menyanggupi semua persyaratan tersebut. Ia mengatakan bahwa ia akan membantu Alana menjaga martabat keluarga Mahendra di depan siapapun. Entah mengapa, meskipun mereka baru pertama kali bertemu, Alana merasa sedikit lega. Ada aura perlindungan yang terpancar dari sosok pria di hadapannya ini. Ya Allah, semoga keputusan ini tidak menjadi bumerang bagiku, bisik Alana di dalam hatinya. Ia pun mengeluarkan surat kontrak yang telah ia siapkan. Di dalam dokumen tersebut tertera pembagian tugas dan aturan main selama mereka berpura-pura menjadi suami istri. Dewa membaca dokumen itu dengan sangat teliti, seolah ia sedang memeriksa sebuah kontrak proyek besar. Tanpa banyak bertanya lagi, Dewa menandatangani surat itu dengan mantap. Sore itu, kesepakatan pun resmi dibuat. Alana memberikan sejumlah uang muka sebagai tanda jadi, namun Dewa sempat menolak dengan halus sebelum akhirnya menerima karena Alana memaksanya sebagai bagian dari profesionalisme. Sebelum mereka berpisah, Dewa menatap Alana dan berkata bahwa mulai hari ini, Alana tidak perlu lagi merasa takut menghadapi Bramanto. Dewa berjanji akan menjadi tameng yang kuat untuk Alana selama masa kontrak mereka berlangsung. Alana pulang ke rumah dengan perasaan yang sedikit lebih ringan, meskipun hatinya masih menyimpan tanda tanya besar tentang siapa sebenarnya pria bernama Dewa ini. Namun, waktu terus berjalan dan ia tidak bisa mundur lagi. Alana harus segera mempersiapkan diri karena minggu depan ia akan memperkenalkan Dewa kepada Bramanto dan Bibi Ratna sebagai calon suaminya. Permainan besar baru saja dimulai, dan Alana berharap sandiwara ini akan berjalan dengan sempurna tanpa ada yang curiga sedikit pun mengenai identitas asli Dewa yang sebenarnya. Hari yang ditentukan akhirnya tiba, dan suasana di kediaman besar keluarga Mahendra terasa sangat tegang. Alana berdiri di depan cermin, merapikan pakaiannya berkali-kali sambil mencoba menenangkan detak jantungnya yang tidak beraturan. Hari ini ia akan memperkenalkan Dewa kepada Paman Bramanto dan Bibi Ratna sebagai calon suaminya. Alana tahu betul bahwa pamannya yang licik itu tidak akan tinggal diam dan pasti akan memberikan berbagai macam pertanyaan sulit untuk menjebak mereka. Tak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Alana terkejut melihat Dewa turun dengan penampilan yang sangat berbeda. Pria itu mengenakan setelan jas berwarna gelap yang sangat rapi dan terlihat sangat mahal, meskipun modelnya cukup sederhana. Cara Dewa berjalan dan membawa dirinya memancarkan wibawa yang sangat besar, seolah-olah ia adalah seorang pria yang terbiasa memimpin ribuan orang. Alana sempat terpaku sejenak sebelum akhirnya menyambut Dewa di depan pintu. Ketika mereka melangkah masuk ke ruang tamu, Paman Bramanto dan Bibi Ratna sudah menunggu dengan wajah yang penuh rasa tidak suka. Bramanto langsung menatap Dewa dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan meremehkan. Namun, Dewa sama sekali tidak terlihat gentar. Ia mengulurkan tangan dengan sopan namun tetap tegas, memperkenalkan diri sebagai seorang pengusaha yang bergerak di bidang jasa konsultan. Bibi Ratna mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan tajam tentang latar belakang keluarga Dewa dan dari mana asal-usulnya. Alana sempat merasa panik dan ingin membantu menjawab, namun Dewa dengan sangat tenang memotong pembicaraan dengan cara yang sangat halus. Ia menjawab semua pertanyaan itu dengan kecerdasan yang luar biasa. Setiap kata yang keluar dari mulut Dewa terdengar sangat logis, berwibawa, dan tidak memberi celah bagi Bramanto untuk menjatuhkannya. Alana bahkan merasa heran karena informasi yang diberikan Dewa terasa sangat nyata,
seolah-olah ia memang sudah menyiapkan segalanya dengan sangat matang. Melihat Dewa yang begitu sulit dikalahkan secara lisan, Bramanto mulai mengalihkan pembicaraan ke arah bisnis keluarga Mahendra. Ia dengan sengaja menyindir bahwa Alana sedang mengalami kesulitan dalam proyek pembangunan hotel di Bali. Bramanto bahkan secara tidak langsung mengejek kemampuan Alana dalam memimpin perusahaan, berharap Dewa akan merasa ragu untuk menikahi wanita yang bisnisnya sedang terancam. Alana merasa wajahnya memanas karena menahan amarah, namun tiba-tiba ia merasakan tangan Dewa menyentuh punggung tangannya dengan lembut di bawah meja. Sentuhan itu seolah memberi kekuatan besar baginya. Dewa kemudian berbicara dengan nada yang sangat tenang namun sangat menusuk. Ia mengatakan bahwa masalah dalam sebuah proyek adalah hal yang biasa, terutama jika ada pihak-pihak tertentu yang sengaja ingin menghambat kesuksesan orang lain. Dewa bahkan menyebutkan beberapa istilah teknis arsitektur dan hukum bisnis yang membuat Bramanto terdiam 1000 bahasa. Setelah pertemuannya melelahkan itu berakhir dan Paman Bramanto pergi dengan wajah kesal, Alana menghela napas panjang. Ia merasa sangat bersyukur karena Dewa mampu melindungi martabatnya di depan keluarga besarnya. Alhamdulillah, bisiknya dalam hati sambil menatap Dewa dengan penuh rasa terima kasih. Alana menyadari bahwa Dewa bukan sekadar pria yang ia sewa dari agensi, ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik sosok pria ini. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, Alana mendapatkan kabar dari kantornya bahwa semua kendala perizinan dan sabotase material untuk proyeknya di Bali tiba-tiba terselesaikan secara ajaib. Pihak otoritas yang sebelumnya sangat sulit dihubungi, mendadak bersikap sangat kooperatif dan meminta maaf atas keterlambatan yang terjadi. Alana merasa sangat heran sekaligus bahagia karena proyek besarnya kini bisa berjalan kembali tanpa hambatan. Di saat yang sama, ia melihat Dewa sering menerima telepon penting secara sembunyi-sembunyi dengan nada bicara yang sangat formal. Alana mulai merasa ada yang aneh, namun ia tidak berani bertanya lebih jauh karena teringat akan kontrak kerja mereka. Dewa seringkali menghilang di jam-jam tertentu, namun ia selalu kembali tepat waktu saat Alana membutuhkannya untuk mendampingi acara keluarga atau pertemuan bisnis lainnya. Paman Bramanto yang merasa kekuasaannya mulai terancam, tidak tinggal diam. Ia mulai menyuruh orang untuk menyelidiki latar belakang Dewa secara diam-diam. Bramanto merasa tidak mungkin ada pria biasa yang memiliki koneksi begitu luas hingga mampu membereskan masalah proyek Alana dalam waktu singkat. Alana pun mulai merasakan ada ketegangan baru yang sedang mengintai di balik ketenangan yang dibawa oleh Dewa. Ya Allah, lindungilah kami dari niat jahat Paman Bramanto, doa Alana setiap malam sebelum tidur. Ia mulai menyadari bahwa kehadirannya bersama Dewa bukan lagi sekadar sandiwara kontrak, melainkan sebuah perjuangan hidup yang penuh dengan rahasia besar. Alana merasa semakin tergantung pada perlindungan Dewa, sementara rasa penasarannya terhadap identitas asli pria itu terus tumbuh dan menyiksa batinnya. Ia tidak tahu bahwa sebentar lagi, sebuah rahasia besar yang akan mengubah hidupnya selamanya akan segera terungkap ke permukaan. Rasa penasaran yang menyelimuti hati Alana kini sudah tidak bisa dibendung lagi. Setiap kali ia menatap mata Dewa, ia merasa ada sebuah rahasia besar yang sengaja disembunyikan di balik sikap tenang pria itu. Kecurigaannya semakin menguat saat Alana mendapatkan undangan mendadak untuk mempresentasikan rancangan arsitekturnya di kantor pusat Adiguna Group, sebuah perusahaan raksasa yang menjadi penguasa ekonomi di negeri ini. Ia merasa aneh, mengapa perusahaan sebesar itu tiba-tiba tertarik pada biro arsitek miliknya yang sedang didera masalah. Pagi itu, dengan jantung yang berdegup kencang, Alana melangkah memasuki lobi gedung Adiguna Group yang sangat megah. Marmer mengkilap dan langit-langit yang tinggi memberikan kesan wibawa yang luar biasa. Saat menunggu jadwal pertemuan, Alana tanpa sengaja melihat asisten pribadi pimpinan perusahaan sedang membawa tumpukan dokumen penting.
Salah satu map terjatuh tepat di dekat kaki Alana. Dengan niat membantu, Alana memungut map tersebut, namun matanya tidak sengaja tertuju pada sebuah foto lama yang terselip di dalamnya. Tangan Alana mendadak gemetar. Di dalam foto itu, ia melihat sosok ayahnya sedang berjabat tangan dengan seorang pria berwibawa, dan di samping mereka ada dua anak kecil yang sedang tersenyum. Alana mengenali dirinya sendiri di foto itu, namun anak laki-laki di sampingnya terasa sangat akrab. Di bawah foto tersebut, terdapat sebuah dokumen resmi bertuliskan perjanjian perjodohan antara keluarga Mahendra dan keluarga Adiguna. Rasa penasaran membimbing langkah Alana menuju lantai paling atas, tempat ruangan direktur utama berada. Entah mengapa, penjaga keamanan di sana justru membungkuk hormat dan membiarkannya lewat begitu saja seolah-olah mereka sudah mengenal wajahnya. Saat ia sampai di depan pintu ruang kerja yang sangat besar, Alana menarik napas panjang. Ia mendorong pintu itu perlahan dan matanya langsung tertuju pada seorang pria yang sedang berdiri membelakangi pintu, menatap pemandangan kota dari balik jendela kaca yang besar. Pria itu berbalik, dan Alana hampir saja kehilangan keseimbangan karena terkejut. Pria yang berdiri di depannya, mengenakan setelan jas mewah yang sangat rapi, adalah Dewa. Tidak ada lagi kesan pria sederhana dari agensi sewaan yang selama ini mendampinginya. Pria di depannya ini memancarkan aura kekuasaan yang sangat kuat. Dewa menatap Alana dengan tatapan lembut namun penuh arti. Ia berjalan mendekat tanpa suara, lalu berkata dengan nada yang sangat tenang bahwa ia sudah menunggu saat ini tiba. Dewa menjelaskan bahwa namanya yang sebenarnya adalah Dewa Adiguna, putra mahkota tunggal dari keluarga Adiguna. Alana merasa dunianya seolah berputar. Ia merasa sangat bodoh karena tidak menyadari sejak awal bahwa suami kontraknya adalah orang paling berpengaruh di negara ini. Dewa kemudian bercerita dengan jujur bahwa perjodohan mereka sudah diatur oleh orang tua mereka sejak kecil sebagai bentuk persahabatan yang abadi. Namun, Dewa tidak ingin menikahi Alana hanya karena sebuah kertas perjanjian. Ia sengaja menyamar dan masuk ke dalam agensi tersebut karena ingin mengenal Alana secara apa adanya. Dewa ingin memastikan bahwa wanita yang akan menjadi istrinya adalah sosok yang tulus, kuat, dan memiliki integritas, bukan hanya sekadar mengejar harta dan kekuasaan. Mendengar pengakuan itu, air mata Alana jatuh tanpa bisa dibendung. Ada rasa marah karena merasa dibohongi, namun ada pula rasa lega yang amat sangat. Ia kini menyadari bahwa segala bantuan dan perlindungan yang ia terima selama ini bukanlah sebuah keajaiban, melainkan kasih sayang nyata yang diberikan oleh Dewa dengan caranya sendiri. Alhamdulillah, ternyata engkau mengirimkan pelindung yang begitu luar biasa untukku, ucap Alana dalam hatinya sambil terus menatap Dewa dengan perasaan yang campur aduk. Dewa memegang tangan Alana dengan sangat erat, meyakinkan wanita itu bahwa penyamarannya kini telah berakhir. Ia berjanji bahwa mulai saat ini, ia tidak akan lagi membiarkan Alana berjuang sendirian menghadapi kelicikan Paman Bramanto. Dewa sudah menyiapkan rencana besar untuk memberikan pelajaran yang setimpal kepada siapapun yang telah berani menyakiti Alana dan merusak warisan keluarga Mahendra. Namun, di tengah suasana haru tersebut, Alana teringat bahwa Paman Bramanto sedang merencanakan sesuatu yang besar untuk menjatuhkannya di rapat pemegang saham besok pagi. Bramanto telah mengumpulkan bukti-bukti untuk menuduh bahwa pernikahan Alana adalah palsu, demi membatalkan hak warisnya secara hukum. Alana merasa sangat khawatir, namun Dewa hanya tersenyum tenang. Ia meminta Alana untuk tetap tenang dan mengikuti alur permainan pamannya, karena besok akan menjadi hari di mana semua kebenaran akan terungkap di depan semua orang. Malam itu, Alana sulit memejamkan mata. Ia terus memikirkan bagaimana reaksi keluarga besarnya saat mengetahui siapa sosok Dewa yang sebenarnya. Ketegangan semakin meningkat seiring dengan datangnya fajar.
Alana tahu bahwa hari esok akan menjadi penentuan nasib hidupnya dan masa depan perusahaannya. Ia hanya bisa berserah diri dan berdoa agar segalanya berjalan lancar. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk menghadapi hari esok, bisik Alana penuh harap. Ia tidak menyadari bahwa di luar sana, Paman Bramanto sudah menyiapkan jebakan terakhir yang sangat berbahaya untuk menghancurkannya di depan para investor. Suasana di ruang rapat utama gedung Mahendra Group pagi itu terasa sangat dingin dan mencekam. Alana duduk di kursi ujung meja panjang dengan jemari yang saling bertautan, mencoba menutupi kegugupan yang luar biasa. Di hadapannya, para pemegang saham dan jajaran direksi sudah berkumpul dengan wajah penuh tanya. Sementara itu, Paman Bramanto berdiri di depan ruangan dengan senyum sinis yang sangat kentara, seolah ia sudah menggenggam kunci kemenangan di tangannya. Bramanto memulai bicaranya dengan nada suara yang lantang dan dibuat-buat seperti orang yang sangat peduli pada integritas perusahaan. Ia menyatakan bahwa kepemimpinan Alana harus segera dicabut karena Alana telah melakukan penipuan besar terhadap keluarga dan seluruh pemegang saham. Dengan penuh drama, Bramanto mengeluarkan sebuah map berwarna merah dan membantingnya ke atas meja rapat. Ia menuduh bahwa pernikahan Alana hanyalah sebuah drama murahan yang dirancang dengan menyewa seorang pria dari agensi tertentu demi memenuhi syarat warisan. Bisikan-bisikan miring mulai terdengar di seantero ruangan. Alana hanya bisa terdiam, teringat pesan dewa untuk tetap tenang dan mengikuti alur permainan ini. Paman Bramanto merasa semakin di atas angin melihat keponakannya tidak memberikan perlawanan. Ia bahkan mulai menampilkan beberapa foto yang menunjukkan interaksi Alana dengan dewa di kantor agensi, yang sengaja diambil oleh orang suruhannya dari sudut yang sangat menyudutkan. Bramanto berteriak bahwa Alana tidak lebih dari seorang pembohong yang tidak layak memimpin kerajaan bisnis Mahendra. Tepat saat suasana semakin kacau dan beberapa investor mulai menuntut penjelasan, pintu ruang rapat yang berat itu tiba-tiba terbuka dengan suara dentuman yang cukup keras. Semua mata tertuju ke arah pintu. Seorang pria dengan setelan jas hitam yang sangat rapi dan berwibawa melangkah masuk dengan langkah kaki yang tenang namun penuh penekanan. Itu adalah dewa, namun penampilannya kali ini sangat berbeda. Auranya begitu kuat dan mengintimidasi, membuat siapapun yang menatapnya merasa segan secara tiba-tiba. Bramanto tertawa mengejek dan menyebut bahwa pria bayaran Alana sudah datang untuk membela majikannya. Namun, tawa Bramanto seketika terhenti saat 3 orang pria berseragam jas biru tua yang dikenal sebagai tim pengacara elit dari Adiguna Group masuk mengikuti di belakang dewa. Salah satu pengacara senior itu maju ke depan dan memperkenalkan kliennya secara resmi di hadapan seluruh peserta rapat. Ia menyatakan bahwa pria yang berdiri di depan mereka bukanlah orang sembarangan, melainkan Dewa Adiguna, CEO tunggal dari Adiguna Group. Keheningan yang luar biasa menyelimuti ruangan itu. Para pemegang saham terperangah hingga ada yang berdiri dari kursinya karena tidak percaya. Nama besar Adiguna bukanlah nama yang bisa dianggap remeh, karena mereka adalah penguasa pasar ekonomi terbesar di negeri ini. Dewa melangkah mendekati meja rapat, menatap tajam ke arah Bramanto yang wajahnya seketika berubah pucat pasi seperti kertas. Dewa kemudian meletakkan sebuah dokumen asli pernikahan yang sah di hadapan notaris perusahaan. Ia menegaskan bahwa pernikahannya dengan Alana adalah sah secara hukum dan agama, sekaligus mengonfirmasi bahwa mereka berdua memang sudah dijodohkan oleh kedua orang tua mereka sejak lama. Namun, kejutan tidak berhenti sampai di situ. Dewa mengeluarkan sebuah perangkat penyimpanan data dan menghubungkannya ke layar besar di ruang rapat. Layar tersebut menampilkan bukti-bukti yang sangat terperinci mengenai aliran dana gelap, korupsi, serta upaya pencucian uang yang dilakukan oleh Bramanto selama bertahun-tahun di Mahendra Group. Terungkap pula bagaimana Bramanto sengaja menyabotase beberapa proyek besar Alana demi membuat citra keponakannya itu buruk di mata publik.
Bramanto mencoba membela diri dengan suara yang terbata-bata, namun Dewa segera memotongnya dengan nada bicara yang sangat dingin. Dewa menjelaskan bahwa selama masa penyamarannya sebagai suami kontrak, ia telah menugaskan tim intelijen terbaiknya untuk mengawasi setiap gerak-gerik Bramanto. Semua bukti sudah lengkap dan tidak bisa dibantah lagi. Alhamdulillah, semua kebusukan yang selama ini tertutup rapi akhirnya terungkap di saat yang paling tepat. Hanya dalam hitungan menit, suasana rapat berbalik 180 derajat. Para pemegang saham yang tadinya mencemooh Alana, kini justru berbalik mengutuk perbuatan licik Bramanto. Tidak lama kemudian, beberapa petugas kepolisian yang sudah dipanggil oleh tim Dewa masuk ke dalam ruangan. Bramanto yang tampak lemas dan tidak berdaya akhirnya digiring keluar ruangan dengan tangan terborgol di depan mata seluruh rekan bisnisnya. Alana mengembuskan napas panjang, merasa beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya tiba-tiba terangkat. Ia menatap Dewa yang kini berdiri di sampingnya. Dewa memberikan senyum tipis yang penuh ketulusan, sebuah senyuman yang kini tidak lagi terasa seperti bagian dari kontrak kerja. Ya Allah, terima kasih atas keadilan yang Engkau berikan hari ini, ucap Alana dalam hati dengan perasaan lega yang tak terkira. Meskipun kemenangan sudah di tangan, Alana tahu bahwa babak baru dalam hidupnya bersama Dewa Adiguna baru saja dimulai, dan masih banyak hal yang harus mereka selesaikan bersama. Setelah kegaduhan di ruang rapat itu mereda, Alana berdiri terpaku sambil menatap jendela besar yang menghadap ke arah gedung-gedung tinggi di Jakarta. Meskipun rasa lega menyelimuti hatinya karena kejahatan Bramanto sudah berakhir, ada sebuah rasa lain yang mengganjal di dalam dadanya. Ia menoleh perlahan ke arah Dewa, pria yang selama ini ia kenal sebagai karyawan dari agensi jasa suami kontrak, namun kini berdiri di hadapannya sebagai pimpinan tertinggi Adiguna Group. Dewa melangkah mendekat, mencoba membaca ekspresi di wajah Alana yang tampak campur aduk. Ruangan yang kini hanya menyisakan mereka berdua itu terasa sangat hening. Alana akhirnya memecah kesunyian dengan suara yang sedikit bergetar, menanyakan mengapa Dewa harus menutupi identitas aslinya selama ini. Ia merasa seperti dipermainkan, seolah-olah seluruh perjuangannya selama ini hanyalah bagian dari sebuah sandiwara besar yang diatur oleh keluarga besar mereka. Dewa menghela napas panjang, menatap Alana dengan tatapan yang sangat lembut dan penuh kejujuran. Ia menjelaskan bahwa tujuannya menyamar bukanlah untuk menipu, melainkan untuk mengenal sosok Alana yang sebenarnya tanpa ada bayang-bayang nama besar Mahendra maupun Adiguna. Dewa ingin memastikan bahwa wanita yang dijodohkan dengannya adalah seseorang yang memiliki integritas dan hati yang tulus. Ia juga mengaku bahwa selama mendampingi Alana menghadapi semua kesulitan, rasa cintanya tumbuh dengan sangat nyata, jauh di luar rencana perjodohan orang tua mereka. Mendengar penjelasan itu, amarah Alana perlahan mulai luntur. Ia teringat kembali bagaimana Dewa selalu ada di sampingnya saat ia hampir menyerah, bagaimana Dewa dengan sabar mendengarkan keluh kesahnya setiap malam, dan bagaimana Dewa mempertaruhkan banyak hal hanya untuk melindunginya dari Bramanto. Alana menyadari bahwa meskipun identitas Dewa adalah sebuah rahasia, namun perhatian dan perlindungan yang ia berikan selama ini bukanlah sebuah kepalsuan. Alana tersenyum kecil sambil mengusap sudut matanya yang sedikit basah. Ia menyadari bahwa ia pun telah jatuh cinta kepada Dewa, bukan kepada harta atau jabatannya, melainkan kepada karakter pria itu yang selalu tenang dan bisa diandalkan. Alhamdulillah, penyamaran ini justru menjadi jalan bagi mereka untuk saling mengenal dari hati ke hati tanpa ada kepura-puraan di antara mereka. Beberapa bulan setelah kejadian di ruang rapat tersebut, kehidupan Alana berubah total. Tidak ada lagi kontrak kerja atau perjanjian tertulis di antara mereka. Dewa dan Alana memutuskan untuk memperbarui janji pernikahan mereka di hadapan keluarga dan kerabat dekat. Kali ini, pernikahan itu dilakukan dengan penuh rasa syukur dan cinta yang tulus.
Dewa secara resmi memboyong Alana ke rumah mereka yang baru, sebuah awal dari kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. Di bawah kepemimpinan mereka berdua, Mahendra Group dan Adiguna Group akhirnya secara resmi melakukan penggabungan usaha. Visi arsitektur Alana yang inovatif digabungkan dengan kekuatan finansial serta jaringan bisnis Dewa yang sangat luas. Kerjasama ini menciptakan sebuah kekuatan ekonomi baru yang sangat disegani, bahkan hingga ke tingkat Asia Tenggara. Proyek-proyek pembangunan perumahan rakyat yang menjadi impian Alana kini bisa terwujud dalam skala yang jauh lebih besar berkat dukungan penuh dari suaminya. Keluarga besar Mahendra yang tersisa kini hidup dengan jauh lebih tenang. Bibi Ratna yang sebelumnya sering ikut campur, kini memilih untuk hidup menyendiri di luar kota setelah menyadari kesalahannya. Sementara itu, Bramanto harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di balik jeruji besi untuk waktu yang sangat lama. Keadilan telah ditegakkan, dan warisan keluarga Mahendra kini berada di tangan yang tepat. Pada suatu sore yang indah di balkon rumah mereka, Alana duduk bersandar di bahu Dewa sambil menikmati pemandangan matahari terbenam. Ia merasa sangat beruntung karena rencana Allah ternyata jauh lebih indah dari apa yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Masalah yang dulunya ia anggap sebagai beban berat, justru membawanya bertemu dengan belahan jiwa yang sejati. Dewa menggenggam tangan Alana dengan erat, berjanji untuk selalu menjaga dan mendampingi istrinya dalam keadaan apapun. Perjalanan mereka yang dimulai dari sebuah kontrak palsu kini telah berubah menjadi sebuah ikatan suci yang abadi. Mereka berdua melangkah menuju masa depan dengan penuh rasa optimis, membangun keluarga dan bisnis mereka dengan landasan kejujuran dan kasih sayang yang tulus.